Salam, selamat berjumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawa kepada kita. Saya Pendeta Agung. Kita akan memulai renungan kita dengan memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Kita tundukkan kepala kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami, yang Maha Kasih dan Maha Penyayang kepada kami, memberi kesempatan bagi kami pada saat ini akan menyediakan waktu kami, pikiran kami, dan hati kami untuk mendengar, menyaksikan, dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami setelah mendengarnya. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami dalam mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Kami juga mohon Tuhan, kami dengan rendah hati mempersiapkan hati kami dan juga mempersiapkan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati dan ikhlas. Semua orang-orang yang mendengar firman ini Tuhan, yang menonton video ini, dalam keadaan apapun mereka saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan berbagai masalah Tuhan hancurkan masalahnya. Terima kasih Tuhan, yang dalam keadaan mencari Engkau Tuhan, Engkau menemukan dia, Engkau memberi kekuatan baginya dalam mencari kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan di seluruh bumi, kita akan membahas atau merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur, kitab Mazmur, pasal 103 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7. Saya membacanya untuk kita. Ia di sini adalah Allah, telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saya ulangi, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kita juga akan membaca firman Tuhan untuk pendukung dalam renungan ini dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 17. Jadi kita akan membahas firman ini dengan pertolongan dari Roh Kudus kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari
nas kita tadi dan bacaan yang akan kita baca, kita akan memberi tema dari renungan kita pada saat ini, mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah secara pribadi. Jadi kita akan membahas firman ini dengan tema ini. Bapak Ibu, tidak kita pungkiri bahwa sebagian besar umat Kristen atau orang gereja pada saat ini lebih senang melihat Allah melakukan mujizat-mujizat besar daripada mempunyai persekutuan dengan Dia serta mengenal jalan-jalannya. Jadi saat ini kita lihat di YouTube maupun di medsos lainnya, berbagai video tentang mujizat-mujizat yang besar dilakukan Tuhan melalui hamba-hambanya, dan itu mendapat sambutan yang besar dari penonton atau orang-orang Kristen. Dan kita melihat sepinya orang-orang yang bersaksi mengenai memiliki hubungan atau persekutuan dengan Allah dan mengenal jalan-jalan Allah. Dari ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa Allah memperkenalkan perbuatan-perbuatannya yang besar kepada orang Israel. Tetapi kepada Musa Dia memperkenalkan jalan-jalannya. Kepada Musa, Allah memperkenalkan jalan-jalannya. Tetapi kepada orang Israel, jadi orang banyak, Dia mengatakan Allah memperkenalkan perbuatan-perbuatannya yang besar kepada orang-orang Israel. Dalam ayat yang ingin kita baca, yaitu Keluaran pasal 33, di sana kalau kita baca secara keseluruhan, di sana pada saat itu terjadi sebuah krisis besar dalam Musa memimpin bangsa Israel. Kemudian di ayat yang ke-13 dalam pergumulan Musa, ayat yang ke-13 kita membaca ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian tentang pergumulan Musa dalam krisis terhadap umat yang dipimpinnya, ya, mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir untuk menuju tanah
perjanjian, yaitu Kanaan. Musa dengan rendah hati menghadap Tuhan dengan berdoa. Di ayat yang 13 doanya, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi ini permohonan Musa kepada Allah dalam doanya. Dia memohon Allah memperkenalkan jalan kepadanya. Nabi Musa lebih ingin mengenal Allah dan rancangan Allah bagi umatnya, bagi umat Israel, daripada melihat sebuah mujizat besar bagi mereka. Karena hati Musa atau permohonan Musa, maka demikian dia memohon mengenal Allah, dan dia tidak memohon Allah melakukan mujizat melalui dia. Karena sikap Musa demikian, maka tidak mengherankan kalau Tuhan berbicara kepadanya seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi Allah berbicara kepada Musa seperti berbicara kepada teman, seperti orang berbicara kepada temannya. Jadi seperti saya berbicara kepada teman saya. Jadi sikap hati Musa yang demikian membuat Allah berbicara langsung kepadanya seperti berbicara antar dua orang sahabat. Di ayat yang ke-11 dari Keluaran pasal 33, firman Tuhan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia, maksudnya Musa, ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi di bagian A dari firman Tuhan ayat yang ke-11 ini, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi itulah yang menyebabkan Tuhan berbicara berhadapan muka kepada Musa, karena Musa memohon supaya Allah memperkenalkan jalannya, memperkenalkan rancangannya bagi umat Israel kepadanya. Jemaat Tuhan, dalam sebuah buku kesaksian yang ditulis oleh
F.B. Meyer, ini seorang hamba Tuhan, ia membedakan antara jalan dan perbuatan. Menurut Meyer, jalan atau rancangan hanya diberitahukan kepada lingkaran dalam orang-orang kudus. Jadi jalan atau rancangan itu diberitahukan Allah kepada lingkaran dalam orang-orang kudus. Sedangkan perbuatan dikenalkan kepada jemaat. Jadi perbuatan-perbuatan Allah dikenalkan kepada jemaat. Ini menurut F.B. Meyer dalam membedakan antara jalan atau rancangan dengan perbuatan. Kemudian ada sebuah kesaksian dari yang bernama Jennifer. Di sebuah renungan harian, Jennifer memberi kesaksian pada saat dia dalam keadaan sakit. Dia dalam kursi rodanya. Suatu hari ia berdoa sambil menangis. Dia berkata demikian, Tuhan, saya pasti sudah melakukan banyak hal untuk Engkau. Sekiranya saja saya sehat. Jadi ini doanya Jennifer kepada Tuhan. Dengan menangis dia berdoa. Kemudian Tuhan berbicara atau menjawab kepadanya. Dia mendengar Tuhan mengatakan dengan jelas, mengatakan kepadanya, banyak orang bekerja untuk aku, namun hanya sedikit yang bersedia menjadi sahabatku. Jadi Tuhan menjawab kepada Jennifer, banyak orang bekerja untuk Allah, untuk dia, untuk Tuhan, tetapi hanya sedikit yang bersedia. Jadi bersedia menjadi sahabat Allah. Jadi sikap Allah atau sifat Allah sama seperti di zaman Nabi Musa. Dia tetap mau berbicara kepada umatnya secara langsung, walaupun dalam sifat atau dalam cara yang berbeda. Dia berbicara kepada Jennifer yang pada zaman sekarang, dan Jennifer mendengar itu melalui rohnya atau telinga rohaninya. Sedangkan di zaman
Musa, dia berbicara seperti seorang teman atau langsung muka dengan muka. Jadi walaupun caranya berbeda, tapi itu menunjukkan bahwa Allah kita tetap sama, dan Dia menyediakan dirinya untuk kita mengenalnya secara pribadi. Allah ingin kita mengenalnya secara pribadi. Jadi jemaat Tuhan, dimanapun berada, mari kita mengenal Allah secara pribadi, melebihi keinginan kita untuk melihat berbagai mujizat besarnya. Jadi yang lebih baik sebenarnya, atau lebih baik bagi kita, yaitu mengenal Allah secara pribadi kita, secara kita dengan Allah secara langsung. Oleh karena itu, kita akan selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk mencapai, apabila kita sungguh-sungguh ingin berbicara atau mengenal Allah secara langsung, maka Ia akan berbicara kepada kita secara pribadi, secara langsung, seperti yang diterima oleh Jennifer. Amin. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan kepada kita. Oh Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami sungguh mengharap pertolongan dari Engkau dalam hidup ini. Kami sungguh ingin mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami, dan penuntun kami dalam hidup ini. Segala permohonan-permohonan kami semua saat ini Tuhan, yang telah menonton renungan ini, Roh Kudus kuatkan mereka, tuntun mereka untuk mengenal Allah secara pribadi ya Tuhan, mengenal Tuhan yang menjadi Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.